Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asana, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Dan terima kasih yang udah join. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tetap subscribe Asana TV. Belum subscribe kok, tetap subscribe. Yang belum subscribe ya subscribe. Yang udah subscribe jangan lupa nonton video-video Asana TV yang lainnya nanti ya setelah video live kita ya hari ini. Nah, hari ini tuh spesial banget karena ini adalah perdana dari tayangan teman online. Nah, teman online ini adalah sebuah program baru yang akan memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Nah, inspirasinya apa hari ini? Saya akan mengundang teman online saya, tentunya yang punya informasi menarik nih buat teman-teman. Nah, sebelum kita sapa siapa ini? Langsung aja kita panggil ya. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Gimana nih kabarnya? Baik. Nah, teman-teman, kenalin, ini adalah teman online saya, namanya Mas Joko Yugianto. Bisa di follow Instagramnya @Joko Yugianto ya. Iya. Ya. Nah, Mas Joko, ini teman-teman Asana TV mungkin belum pada tahu ya, kalau kita ini adalah episode perdana program Asana TV, yaitu teman online. Nah, kita akan ngobrol nih sama Mas Joko nih. Kita akan nanya-nanya nih seputar kok bisa sih mendapatkan uang dari menulis. Nah, Mas Joko ini punya pengalaman menarik nih tentang tulis menulis yang menghasilkan uang. Mungkin teman-teman, masa sih teman-teman Asana ini mungkin juga awam gitu. Banyaknya yang menikmati YouTube, tapi ternyata ada hal positif yang bisa kita lakukan tapi juga menghasilkan. Benar nggak Mas Joko? Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal tulis menulis nih dan kanal jogja.id, Mas Joko nih sebelumnya mungkin teman-teman nggak ada yang tahu kesibukan Mas Joko nih sebenarnya apa sih setiap hari? Oke. Sehari-hari sebenarnya saya bekerja sebagai recruiter di salah satu perusahaan swasta yang ada di Tangerang gitu kan. Cuma di luar kesibukan itu saya menyempatkan diri untuk selalu menulis. Karena dengan cara menulis itu sebenarnya kita bisa meninggalkan sejarah. Kalau cuma masalah duit itu sebenarnya efek samping saja. Sebenarnya di awal pun saya nggak terlalu untuk seperti apa gitu kan. Cuma kembali ketika itu memang menghasilkan, akhirnya keterusan dan ditekuni gitu kan. Kenapa membuat kanal jogja.id? Ketika ditanya kenapa harus kanal Jogja gitu kan, sebelumnya di tahun 2010, 2009, 2010 saya itu pernah ikut orang di media mainstream gitu kan, salah satu media terbesar di tanah air yang dia memiliki cabang di hampir di seluruh kota. Nah, dari situ saya terinspirasi juga kenapa istilahnya kita tidak menggarap satu lahan atau satu kolam yang sifatnya dalam tanda kutip itu mikrospesifik. Karena apa? Ketika kita terlalu serakah pengen ngambil yang banyak, kita akan susah. Tapi ketika kita hanya mengambil satu yang sempit saja, kita akan lebih bisa menggarap dengan fokus apa isu-isu yang pengen kita naikkan gitu loh. Maka muncullah nama Kanal Jogja. Sebelum ada Kanal Jogja, teman-teman mungkin ketika berkunjung ke Jogja pun ada banyak situs yang mengulas tentang Jogja itu. Cuma yaitu kembali bahwa saya terinspirasi itu bahwa ya disinilah kalian akan menemukan informasi tentang Jogja, sehingga ketika kalian akan liburan ke Jogja, akan jalan-jalan ke Jogja, minimal akan dapat informasi yang akan membantu kalian selama ada di Jogja. Itu sebenarnya ide awalnya. Ide awalnya itu ya, karena hobi menulis juga. Nah, ternyata menulis itu bisa menghasilkan uang. Emang bener Mas Joko bisa dapetin duit dari cuman menulis gitu? Iya. Gak hanya saya katakan bahwa orang-orang di sekitar saya, lingkaran saya banyak sekali istilahnya bahwa mereka yang sudah menulis dan benar-benar bisa menghasilkan. Bahkan ada teman-teman yang misalnya untuk satu tulisanmu sudah dihargai dalam bentuk dolar pun banyak gitu kan. Jadi sangat sayang ketika teman-teman memiliki satu passion cuma kurang mendapat tempat, kurang mendapat sebuah bimbingan dan akhirnya tidak bisa menjadi sesuatu hal yang produktif gitu kan. Itu bahkan ya mungkin saya pun hampir sama seperti yang lain bahwa tulisan itu pun juga sifatnya relatif gitu kan, tergantung dari brandnya seperti apa, semuanya seperti apa. Tapi lebih dari itu saya akan selalu mengatakan bahwa dengan menulis kita akan meninggalkan sejarah gitu. Dengan menulis kita akan istilahnya menciptakan
Itu sesuatu hal yang bisa jadi akan hilang ketika kita tidak pernah menuliskan gitu loh. Terus kenapa ini harus Kanal Jogja gitu? Apa Mas Joko ini punya misi nih untuk mengenalkan Jogja kepada seluruh masyarakat? Ya, sebenarnya mungkin itu ambisi kecil saya gitu kan, karena saya orang Jogja dan saya tahu banyak tentang Jogja. Saya dari kecil sampai besar saya tinggal di Jogja gitu. Sehingga ketika membahas tentang Jogja sedikit banyak, saya pasti mungkin dalam tanda kutip pernah ada di tempat itu, pernah mengalami rasa di tempat itu. Sehingga ketika kita menulis dengan rasa akan lebih mudah untuk menyajikan daripada saya yang tidak tahu persis kondisinya seperti apa gitu kan. Karena apa juga mungkin salah satu kelemahan saya itu tidak tahu tentang CEO. Ketika teman-teman sekarang sudah mulai bergila dengan CEO, saya masih abu-abu di wilayah itu. Makanya ketika saya menulis saya lebih banyak mengundalkan rasa. Gitu. Jadi bukan hanya masalah bagus atau tidak, tapi ketika kita membaca dengan hati itu seperti apa gitu kan. Kalau rasanya nyaman berarti masuk gitu. Tapi ketika rasanya terlalu dipaksakan berarti ada yang tidak pas dengan artikel ini gitu kan. Mas Joko, aku melihat di kanal jogja.id ini tidak cuma Mas Joko yang menulis, tapi juga ada nama-nama lain. Itu siapa itu? Penulis dari mana itu bisa menulis di kanal jogja.id itu? Ya, sebelumnya pun saya merekrut untuk teman-teman yang dalam tanda kutip mereka memiliki passion untuk menulis. Ada kadang yang mereka masih mahasiswa, mereka butuh pengalaman, mereka butuh jam terbang. Yuk ayo nulis bareng di sini. Nanti dari setiap tulisan juga istilahnya akan saya berikan kompensasi gitu. Bukan hanya itu saja, tapi kalian pun bisa istilahnya menuliskan identitas kalian di kanal Jogja untuk branding kalian. Itu makanya dulu pun sempat sebenarnya kalau secara keseluruhan mungkin ada belasan nama yang ikut menyumbang di kanal Jogja itu. Cuma dengan berjalannya waktu dan mereka memiliki satu kesibukan dan sama akhirnya mereka pun membangun sebuah situs sendiri atau membangun sebuah industri yang tidak jauh dari dunia jurnalistik ya alhamdulillah gitu kan ketika mereka pada akhirnya pun bisa sukses di bidang itu. Oke. Mas Joko ini kan dulu ada banyak penulis gitu. Nah, dengan mendirikan kanal Jogja, ini Mas Joko kan hobi banget nulis nih. Ada blog lain nggak yang Mas Joko tekuni juga selain kanal Jogja? Ada banyak itu. Jadi saya ada blog tentang business development, saya ada. Oke. Blog yang khusus mengulas tentang dunia rekrutmen saya ada. Oh, banyak ya? Ini dalam sehari ini Mas Joko ini menulis berapa artikel? Sebenarnya menulis sih nggak butuh waktu lama karena jujur saya bukan orang yang ahli di bidang CEO atau apa. Ketika saya menulis ya saya lebih seperti orang memuntahkan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati, ya sudah saya muntahkan dalam bentuk tulisan selesai. Makanya kadang kalau hanya nulis satu artikel nggak nyampe 1 jam, 1-2 artikel pun bisa kelar gitu loh. Karena ya kembali bahwa artikel yang saya tulis tidak CEO, tidak mengikuti kaidah yang lain. Saya ketika menulis lebih seperti bagaimana saya menuangkan ide atau kegelisahan. Karena apa? Dulu basic saya adalah seorang reporter gitu. Ketika kita reporter media cetak yang akan tayang di koran, itu kan tidak mungkin di situ akan dinilai tentang CEO-nya seperti apa gitu kan. Yang penting enak dibaca, yang penting memberikan sebuah informasi, yang penting memberikan sebuah edukasi, cukup. Itu makanya saya selalu mengatakan ketika berbicara tentang CEO saya akan selalu kalah di situ.